No gold is not in her. She's a I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Ya, selamat datang di Unlimited ID. Balik lagi sama saya, Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan VGA Asus, yaitu GT732 GB GDDR5 single slot dan masih segel. Beruntung banget nih kita bisa review ini. So, kita bahas selanjutnya, yaitu VGA ini dirilis di tahun 2014 menggunakan teknologi 28 nanometer. Di sini juga kita bisa lihat nanti akan keluar. Nah, untuk teman-teman yang mau baca bisa di pause. Ini juga ada tech power up, bisa dilihat. Itu 1 GB tapi salah ya. Kita yang versi 2 GB dengan GPU clock di 902 MHz dan memori di 1253 MHz. Oke, kalau dilihat-lihat ya VGA ini hanya single slot. Ini masih segel dan juga untuk fisiknya masih oke banget. Untuk pendinginannya ya, ini untuk pendinginannya cukup sih dengan satu fan seperti ini karena ini low power ya. Untuk TDP-nya dia tidak terlalu besar dan juga untuk penggunaannya juga biasanya ringan. Ini ada 3 slot di sini. Kita bisa lihat juga di bagian samping yang simpel dengan heatsink muter seperti itu. Di sini juga bisa dilihat kita tidak membutuhkan power pin karena ini VGA hemat daya dan ada 3 slot display yang kita bisa gunakan. Ada HDMI dan lainnya. Kita langsung tes aja ya. Ya, ini adalah pengetesan di Little Nightmares 2. Kita bisa lihat settingnya, ini di full screen 1366 768p dan juga untuk settingannya di low off semuanya. Sip. Kita langsung gamenya langsung. Ini FPS yang bisa didapat di kalau sambil record ada di 3839, tapi kalau tanpa record kaget. Tapi kalau tanpa record itu bisa dapat sampai 45 FPS ya. Yang dimana sebenarnya untuk keperluan gaming ringan, mungkin e-sport gaming masih ada yang mau pakai ini bisa. Terus juga hemat daya banget ini kan VGA ini tuh tanpa power pin 2 GB DDR5 udah oke banget lah. Kita tes dulu di sini. Nyampe 4750 ya, seperti itulah. Bisa jauh lebih baik. Oke, kita lanjut ke pengetesan game berikutnya ya. Ya, balik di Alan Wake. Di sini kita bisa lihat untuk settingannya. Grafik ini ada di very low semua dengan resolusi seperti biasa masih di 1366 768p. Kali ini Ryzen kita tidak bottleneck ya, tapi ya usage-nya bisa lumayan tinggi juga. Bisa dapat di 50 fps di kisaran 50 sampai 55 ya, tapi kalau tanpa record mungkin bisa menyentuh sampai 60 fps seperti itu ya. Sini hitungannya ya ini game lama juga sih, tapi ya udah beautiful sih, bagus, udah apa ya, ini salah satu VGA favorit juga sih setelah 1030 ya kalau saya. (1030) tetap di hati. Oh, run. Yo. Kenapa sih suka banget sama VGA kayak gitu? Pertama ya, eco-friendly, listriknya lebih hemat kayak gitu, nggak perlu power pin. Ya walaupun emang jujur ya rada kentang, tapi masih usable kok untuk penggunaan hari-hari ini, masih oke lah gitu. Oke, sekian di Alan Wake, kita lanjut lagi. Ya,
Kali ini kita balik lagi di Stray. Di Stray kita bisa lihat untuk FPS yang didapat 22 sampai 25, itu tergantung sih. Cuman tanpa record pun kayaknya dia nggak bisa dapat di 30 fps. Untuk settingannya bisa kita lihat, ini ada di mana nih settingan grafik 1366768. Dan efek quality-nya ini pada di low semua. Mungkin kalau resolution scale kita kecilin di 80%, masih lumayan kelihatan kan ya. Kita bisa dapat di hampir 30 fps seperti itu. Ini di 80% nih. Tapi ya masih playable lah. Masih bisa kita mainin di 30. Cuman ini udah 768, resolution scale di 80%. Dapat kok di 30 fps. Cuman ini playable banget, dan bisa dilihat juga untuk suhu dari GT730-nya itu adem banget. Nggak nyentuh 60, nggak nyentuh 50, bahkan itu di 49 derajat dengan usage 98% ya. Bisa dilihat kan ini playable banget, dapat di 30 fps. Ya, untuk game-game kayak gini kan nggak perlu frame rate tinggi, jadi ya udah cukup banget kayak gitu. Walaupun ada stutter ya seperti itu. Oke, Cyberpunk. Dari sini aja udah suram ya. Di setting ini kita bisa lihat grafiknya di custom low ultra performance. Ini nggak bisa di lowin lagi apa? Nggak bisa. Kita lowin lagi aja semua, coba. Apakah berpengaruh? Ya, hitam aja itu. Ada logo misi 50 meter itu mapsnya, tapi coba kita samperin. Ini jalan loh 45 kurang 40 fps yang didapat di 9, yang artinya udah gak playable banget ya walaupun di 7. Oke, di sini ada Fallout 4, game lama yang masih worth to play. Kita bisa lihat di sini dapat 42 fps di setting 1366768 di low ya. VGA-nya pun juga ya memang usage-nya sampai mentok tuh 98%, tapi untuk suhunya sangat terjaga ya walaupun dia pakai single fan. Oke, di 48, di 42, tapi kalau tanpa record bisa nyentuh di 50-an seperti itu. Masih oke banget lah dipakai untuk main game-game lama, mungkin Fallout 4 nih kayak ini, Skyrim, apalagi tuh game-game yang masih oke. Untuk Valorant dan Dota pun masih oke banget sebenarnya sih, masih bisa dipakai lah. Tapi di sini di video pengetesan untuk recordnya kadang bermasalah untuk Dota sama Valorant, jadi kita belum bisa. Oke, sekian untuk pengetesannya dulu kali ya. Ini malah di mana nih? Nah, kalau di dalam ruangan FPS kok malah drop ya? Berarti ada sesuatu. Weh, kita coba dulu aja kali sedikit. Mana sih nggak tahu. Oh, drop juga ya. Ini karena sinar mungkin. Ya kayak gitulah untuk pengetesan dari Valorant 4. Let's go to the next. Oke, sekian pembahasan dari GT730 2GB GDDR5 dari Asus. Buat teman-teman yang udah menonton, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Daryl Denny sign out. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.